Amin. Babun nahyi an sabbil amwati. Ini bab menerangkan dilarang mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia. Rawaina fi sahihil Bukhari an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, riwayatnya datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad abdau ila ma qaddamu. Janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka itu sudah mengarah kepada apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi ini larangan Nabi. Jadi kalau orang udah meninggal dunia, udah nggak usah dicaci maki, ya, jangan diceritakan keaibannya, karena mereka sudah selesai kehidupannya di dunia. Apa yang mereka lakukan, ya itulah yang mereka lakukan. Yang jelek-jelek, yang aib-aib, nggak usah diceritain. Ini larangan namanya, larangan mencaci maki, menjelek-jelekan, ya, atau menceritakan keaiban orang yang sudah meninggal dunia. Jadi hadisnya sahih, ya, Rasulullah yang larang. Berarti kalau dilarang haram hukumnya. Jadi kalau ada orang yang masih hidup kemudian masih mencaci maki, menceritakan keaiban-keaiban orang yang udah meninggal dunia, dosa dia. Karena memang Nabi yang larang. Udah biarin aja. Apa yang udah mereka lakukan itu, ya itulah yang memang ya sudah ya dilakukannya. Fa innahum qad abdau ila maqaddamu. Itu alasannya begitu. Ya, sehingga di sini nahi, ya larangan, yaitu makna nahi, ya artinya haram. Dilarang kamu, berarti haram hukumnya. Warwaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Imam Tirmizi bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Dha'afahu Tirmizi, yang dianggap dhaif ini isnad oleh Imam Tirmizi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang datangnya ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uzkuru mahasina mautakum. Ceritakan, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu. Wa qubbu an masawihim, dan pendam dari keaiban-keaiban mereka. Jadi kalau ada kebaikannya ceritain boleh, tapi kalau ada keaibannya tutup, pendam, gak usah diceritakan. Ini memperkuat hadis di atas. Walaupun hadis yang kedua ini menurut Imam Tirmizi ya bi isnadin dhaif, tapi kalau yang di atas semakna, kan artinya ya itu sahih. Ya, di dalam kitab ya Bukhari dijelaskan, sehingga kadang-kadang nanti hadis yang dhaif karena banyak hadis lain sahih mendukungnya, nanti dia akan naik, ya, sehingga menjadi apa? Menjadi hasan li ghairi namanya. Jadi nanti kalau kita belajar ilmu musnalul hadis itu ada yang namanya hasan li zati, ada hasan li ghairi. Tadinya di dhaif, tapi karena banyak yang memperkuat ya hadis-hadis yang lain, nah akhirnya itu terangkat ya dengan yang lainnya, makanya disebut ya naik tingkatan hasannya li ghairi, karena yang lain. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, qala ulama'u, berkata imam para ulama, yahrumu sabul maitil muslimi allazi laisa mu'linan bi fiskihi, haram hukumnya mencaci maki, menceritakan keaiban mayit yang muslim, yang memang dia sudah tidak pernah terlaknat dengan kefasikannya. Tuh, selama dia tidak terlaknat dengan kefasikannya, haram hukumnya mencaci maki atau menceritakan keaiban mayit yang muslim. Wa amal kafiru wal mu'linu, adapun kalau orangnya yang kafir atau orangnya yang terlaknat
bipiskihi dengan kepasikannya minal muslimina dari orang-orang Islam, papihi maka di dalam masalah ya sabul mayit tersebut khilafun, ada perbedaan pendapat lis salafi bagi ulama-ulama salaf. Bagaimana hukumnya orang kafir? Nah, mencaci maki orang kafir yang udah mati hukumnya bagaimana? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama salaf. Sebagian ada yang bilang boleh, ya sebagian tetap ada yang bilang haram. Begitu juga bagaimana kalau mencaci maki, menceritakan kaiban orang yang udah terlaknat karena dengan perbuatan fasiknya, dia ahli fasik, ahli bid'ah yang memang udah ya terlaknat. Nah itu juga para ulama salaf berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada juga yang bilang tetap tidak boleh, haram hukumnya. Kalau boleh mungkin selama ada kebutuhan supaya membuat apa pelajaran buat yang lain-lain. Sebab di Al-Quran pun kadang-kadang ada orang kafir yang dicaci, dilaknat, dicaci maki. Seperti tabat yada Abi Lahab. Itu Abu Lahab disebut-sebut sama Allah dalam Al-Quran. Ya ini berarti kita baca. Tiap hari kita baca tuh surah ya tabat yada Abi Lahab. Nah itu kan berarti lagi mencaci maki Abu Lahab. Yang Abu Lahab sekarang itu udah meninggal dunia. Nah ini menandakan orang kafir boleh dilaknat. Atau di dalam Al-Quran banyak orang-orang yang fasik, orang-orang munafik misalnya, ya itu diceritakan, disebut namanya misalnya. Nah itu pun dibolehkan untuk menjadi tazkirah, menjadi pelajaran ya buat kita, jangan sampai seperti itu. Seperti di dalam Al-Quran Allah ceritakan Qorun yang dibenamkan ke dalam bumi. Nah itu kan artinya ya diceritain nama Allah dalam Al-Quran. Nah ini menandakan kata ulama salaf boleh selama mengandung faidah. Tapi kalau nggak ada maksud tujuan tetap nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud ya di dalam masalah tersebut ada khilaf di kalangan ulama-ulama salaf. Wajaat fihi nususun mutaqabilatun, dan datang di dalamnya ada nas-nas yang mutaqabilah, saling ya melakukan perbandingan. Satu ada yang bilang boleh, satu lagi nas yang bilang tidak boleh. Nah itu namanya mutaqabilah. Wa hasiluhu annahu sabata bin nahi an sabil amwati madzakarnahu fi hadzal babi. Kesimpulannya ya bahwasanya telah tetap di dalam larangan mencaci maki orang yang udah meninggal dunia, sesuatu yang telah kami sebutkannya di dalam bab ini. Wajah fit tarkhisi, dan datang di dalam tarkhis, memberikan dispensasi keringanan, fisabil asrori, di dalam mencaci maki yang menceritakan kaiban orang-orang yang tidak baik, asya'u kasiroh. Nah ini, jadi kalau ada sesuatu yang memang itu bisa dikategorikan manfaat, nah ini boleh ada tarkhis. Artinya tarkhis itu diizinkan, yang tadinya nggak boleh jadi dibolehkan. Karena ada beberapa hal, ada asya kasiroh, ada beberapa sebab yang cukup banyak sebab-sebabnya. Nah di antaranya disebutin nama Imam Nawawi di sini. Minha, di antara daripada asya kasiroh tadi, maqassahullahu alaina fi kitabihil aziz, apa yang diceritakan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah banyak tuh cerita, kisah-kisah tentang orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang dilaknat ya oleh Allah, kemudian diceritakan. Padahal kan mereka udah meninggal dunia. Nah ini tujuannya ya untuk memberikan pelajaran, ibrah buat kita. Wa amarona, dan Allah telah perintahkan kepada kita bitilawati, untuk membacanya, wa isya'ati qiraati, dan terus ya menyiarkan bacaannya. Allah perintahkan. Seperti tadi yang saya bilang tabat yada Abi Lahab, kan Allah perintahkan itu, bahkan terus disuruh baca, dibaca dan ayat-ayat yang lain. Nah itu menandakan boleh tarkhis. Wa minha, diantaranya lagi ahadisu kasiratun fi sahihi, banyak hadis-hadis yang sahih ya, kal hadisil ladzi zakara fihi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Lahai,
Seperti hadis yang Rasulullah sebutkan terhadap cerita Amr bin Lahai. Ya, seorang yang tidak baik diceritain padahal dia sudah meninggal dunia. Wa qissata, dan terkait tentang cerita Abi Righal. Wallazi kana yasrukul haja bimahjanihi, dan juga terkait dengan orang-orang yang melakukan pencurian kepada orang yang melaksanakan ibadah haji sebagai ya kebutuhan pokok-pokoknya, ya itu diambil, dicuri. Nah, ini kebangetan. Orang pergi haji lagi butuh, ya kemudian dalam perjalanannya diambil, dicuri ya harta bendanya. Nah, ini boleh diceritain yang begitu. Sama juga ada maling, nyarinya ngambilnya kotak amal, ya. Nah, itu kan namanya lah kotak amal diambil juga. Ya berani bener tuh. Nah, itu boleh itu diceritain yang begitu. Ya supaya ya ada nanti ya, dia ada rasa takut, ada rasa takut. Kalau bisa dibacain Fatihah tiap hari ya, biar dia sadar. Nah, begitu. Jadi kotak amal sekarang banyak yang berani, Bapak, Ibu, Saudara. Banyak cerita-cerita tuh dari jamaah ustaz, kotak amal musola saya ya baru aja dibobol. Nah, begitu. Padahal udah penuh katanya isinya. Nah, ada lagi yang cerita masjid ini, masjid itu. Nah, sekarang maling itu udah kagak ngeliat lagi ini punya amal masjid, musola atau siapa. Pokoknya diambil saja. Nah, itu orang yang udah keterlaluan, mencuri udah haram, apalagi mencuri ya kotak amal yang ada di masjid, di musola. Ya, itu kan punya banyak orang itu, ya punya banyak orang. Ya, jadi masya Allah, ya ini dikatakan walazikana, ya yusrikul hajj, boleh diceritain. Wa qissat Ibnu Jud'an, cerita tentang Ibnu Jud'an. Ya wa ghairahum, dan lain daripada mereka. Wa minha, dan diantaranya al hadisus sahihu, hadis sahih allazi qaddamnahu, yang telah kami jelaskan pada tempo lalu. 5 marrat janazatun, karena ada lewat satu jenazah, artinya dibawa nih jenazah oleh warga masyarakat. Fa asnau alaiha syarron, maka mereka nyebut-nyebut kejahatannya, keburukannya. Falam yunkir alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi enggak ingkar atasnya, ya atas ceritanya warga. Ya, jadi ada jenazah yang lagi digotong dibawa, lalu warga ya pada cerita di hadapan Nabi, ini orang begini kan keaiban yang diceritain. Ya, itu kalau seandainya benar-benar memang kagak boleh, ya Nabi ingkar. Tapi saat itu Nabi enggak ingkar, balqala, bahkan Nabi bilang wajabat. Nah, ini dari ya hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, di satu sisi kadang-kadang boleh menceritakan keaiban orang yang udah meninggal dunia kalau memang itu diperlukan. Ya, itu seperti itu. Sebab Nabi saat itu enggak ingkar. Waktu ada jenazah yang dibawa sama masyarakat, kemudian masyarakat cerita tentang kebaikannya, Nabi diam sambil bilang wajabat. Lalu ada lagi, ya ada jenazah yang sedang dibawa sama masyarakat, lalu warga masyarakatnya cerita tentang keaibannya, kejelekannya. Nabi juga enggak ingkar, lalu dibilang wajabat. Nah, ini artinya tidak ingkarnya Nabi menandakan boleh. Begitu ya Bapak, Ibu, Saudara. Sebab kalau tidak boleh Nabi langsung ingkar. Contohnya ada seorang laki-laki pakai cincin emas. Ya, orang laki-laki pakai cincin emas. Nabi lihat, Nabi langsung ingkar, dipanggil, dicopot itu cincin emasnya, dibuang. Kata Nabi, ini adalah bara api neraka yang kamu pakai di ya tangan kamu. Makanya saya selamatkan. Nah, itu Nabi ingkar namanya. Kalau Nabi diam saja terhadap perbuatan ya, yang dilihatnya, itu minimal menandakan hukumnya boleh. Nah, ini tadi Nabi enggak ingkar. Ada warga yang menceritakan tentang keaiban mayit, ya, lalu Nabi diam saja, enggak ingkar. Nah, itu artinya boleh. Ya, lalu Nabi bilang wajabat. Nah, wajabat itu artinya dia berhak ya masuk ke dalam neraka. Wahtalafal ulama'u fil jam'i, dan berbeda pendapat para ulama fil jam'i terkait tentang mengumpulkan baina hazin nususi, di antara nas-nas teks-teks yang ada di atas.
ala aqwalin atas beberapa pendapat as-sahuha yang paling sahih wa azharu dan yang paling gampang ana amwatal kupari ya juzu zikru masawihim. Itu kesimpulannya begitu. Karena memang ada nas-nas yang mutaqabilah, satu sisi ada yang membolehkan, satu sisi ada yang melarang. Lalu ya disimpulkan ya menurut kaul yang paling sahih dan yang paling gampang ya bahwa amwatal kupar, orang-orang yang sudah meninggal dari orang kafir, ya juzu zikru masawim, boleh disebutkan ya keaibannya. Wa amma amwatul musliminal mu'linin, adapun orang-orang muslim yang meninggal dunia kemudian terlaknat bipiskin dengan kefasikannya, au bid'atin atau dengan bid'ahnya, au nahwihima atas seumpama fasik dan bid'ah, faya juzu zikruhu, maka boleh diceritakan tuh mereka bizalika dengan kejelekan-kejelekan mereka. Iza kana fihi maslahatun, apabila memang kalau diceritain ada kemaslahatannya, lihajatin ilaihi, karena ada hajat baginya, litahdziri min halihim, untuk bertindak hati-hati menjauhkan dari kondisi mereka, minimal buat pelajaran ya, pelajaran buat orang-orang yang saat itu, sehingga jangan sampai nanti melakukan perbuatan yang sama. Wa tanfiru min qabuli ma qaluhu wal iktidau bihim fi ma fa'aluhu, dan dia harus menghindarkan dari menerima apa yang mereka katakan dan iktidak ngikut kepada mereka pada apa yang mereka kerjakan. Wa illam takun hajatun, dan kalau seandainya tidak ada hajat, lam yajuz, maka enggak boleh. Kalau enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan, buat apa sih ya menceritakan keaiban orang yang udah meninggal dunia? Nah, makanya lam yajuz, hukumnya tidak boleh. Walahazat tafsili, dan atas yang dijelaskan secara terperinci ini, tunazzalu hazin nususu, diturunkanlah nas-nas ini. Wa qad ajma'al ulama'u ala jurhil majruhi minar ruwati, dan sungguh telah sepakat para ulama atas terlukanya ya minar ruwat, dari para perawi-perawi. Wallahu alam. Babu ma yaquluhu zairul kuburi, ini bab menerangkan tentang sesuatu yang diucapkan oleh para penziarah kubur. Jadi kalau kita mau ziarah kubur, apa sih yang dibaca? Nah, ini diantaranya. Rawaina fi sahihi muslimin, kami telah meriwayatkan di dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Siti Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahruju min akhiril laili ilal baqi'i, tatkala adalah malamnya ya itu berada di rumah Siti Aisyah, Rasulullah SAW keluar min akhiril laili, di penghujung malam, ilal baqi'i, ke baqi ya. Jadi Siti Aisyah cerita waktu Nabi sedang bermalam di rumahnya ya. Jadi pada saat pas ngilir ya, pas Siti Aisyah kedapatan ya di malam hari, di akhir-akhir malam ya, Siti Aisyah perhatiin Nabi keluar rumah. Kemudian menuju apa? Menuju baqi. Ngapain? Ziarah. Jadi Nabi pernah ziarahnya sekitar jam 3 dini hari sebelum subuh. Ya, jam 4 dini hari sebelum subuh. Itu Siti Aisyah perhatiin tuh. Nih gini hari Nabi ngapain sih keluar rumah? Ya, diliatin aja, diikutin. Ternyata Nabi ke baqi. Ya, ngapain? Nabi ziarah. Ya, sebab dari rumah Nabi ke baqi kan kagak jauh tuh. Ya, dari rumah Siti Aisyah ke baqi enggak jauh. Ya, jadi dia keluar menuju baqi. Kemudian pada saat diziarah, Nabi ya mengucapkan ini doa. Ya, dibilang assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqiil gharqad. Nah, itu doa yang dibaca. Ini kan Nabi namanya ziarah. Jadi Nabi ziarah kubur. Ya, jadi ziarah kubur itu
memang bukan hanya perintah Nabi, tapi dicontohkan sama Nabi. Ya, Nabi kan bilang begini, nahaitukum an ziyaratil kubur. Itu artinya nahaitukum tuh dulu saya larang kamu ya untuk ziarah kubur. Lalu hadis ini dinasah dengan hadis yaitu pazuruha. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu usul fikih ada nasah, ada mansuh. Ya, jadi kata-kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu saya larang kamu ziarah kubur. Lalu hadis ini dinasah dengan kata-kata pazuruha. Ya, maka ziarah kamu. Tuh, ini di dalam kitab Jam'us Shogir ini ada nih dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, dijelaskan terkait tentang hukum ziarah kubur. Ya, itu artinya pazuruha, silakan ziarah kamu sekarang. Nah, Nabi pun mencontohkan Bapak Ibu Saudara. Nabi pun berziarah bukan sekedar merintah aja. Ini contohnya Siti Aisyah cerita dalam Sahih Muslim. Ya, di malam hari Rasulullah keluar, lalu Siti Aisyah ya tanya-tanya, ini Nabi keluar mau kemana ini malam begini? Ya, ternyata mau ziarah kubur. Kemana? Ke Baki. Lalu Nabi sampai di sana, ya apa yang dibaca? Siti Aisyah cerita, didengerin apa yang Nabi baca. Oh, ternyata pada saat datang dibilang assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Tuh, jadi ini salam artinya. Kita mengucapkan salam, salam ya sejahtera buat kamu orang yang ada di ya, rumah kaumnya orang mukmin, di kuburan maksudnya daraqaumin mu'minin. Wa atakum ma tu'adun, dan dia telah datang kepada kamu matu'adun, apa yang udah dijanjikan. Ghadan, besok muajjalun, disegerakan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kita insyaallah akan menyusul kamu. Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad, ya Allah ampunkanlah kepada semua orang-orang yang dikuburkan di Baqi' Gharqad ini. Itu kalau Nabi bilang Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad, semua tuh Bapak Ibu yang dikuburkan di Baqi' masuk tuh. Ya, jadi nggak disebutin satu-satu, udah semuanya aja yang dikuburkan cukup kata Nabi Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim an Aisyah aidan, yang datang juga dari Siti Aisyah, annaha sesungguhnya Siti Aisyah qalat berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah, bagaimana saya mengucapkan ya Rasulullah? Takni yang dimaksud Siti Aisyah fi ziaratul kubur. Jadi kalau ziarah kubur apa sih yang saya baca ya Rasulullah? Qala, lalu beliau bilang kuli. Nah, ini berarti dalil orang perempuan boleh ziarah kubur. Itu buktinya Siti Aisyah ngomong begitu. Saya ya Rasulullah kalau mau ziarah kubur yang saya baca apaan sih? Nabi ngajarin kuli. Itu kuli itu kan artinya dominnya anti. Ya mukhotobah kepada Siti Aisyah. Baca. Nanti kamu kalau lagi ziarah kubur Siti Aisyah, ya assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Tuh, jadi assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera buat orang-orang yang ada di kubur ini dari orang-orang mukmin dan muslimin. Jadi maksudnya mukminin, mukminat juga, muslimin juga muslimat. Disebut satu tapi udah alamnya ghalabah, umum, taglibiyah. Ya, jadi cukup kita bilang minal mukminin. Ya, jangan dibilang oh orang mukminat kagak dapat dong, dapat. Ya. Kita baca muslimin, tuh orang-orang muslimat dapat juga. Ya, jadi nggak perlu disebutkan lagi. Nabi bahasanya pasti cukup minal mu'minin wal muslimin. Jangan kita tambahin lagi minal mu'minin wal muslim wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslim. Enggak, udah cukup. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tuh alaikum kan buat laki. Berarti yang wajib puasa laki doang? Ya kagak, perempuan juga wajib. Tapi Nabi nggak bilang alaikum wa ayat, Allah nggak bilang alaikum terus wa alaikunna. Nah begitu cukup. Ya Nabi bilang, ya Allah bilang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Itu maksudnya alaikumus syiyam, ya bisa laki bisa perempuan. Kita salam juga begitu Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah laki
semuanya perempuan semuanya dapat. Jadi ketika saya bilang assalamualaikum, perempuan dapat juga, dapat doa. Jangan assalamualaikum waalaikumna, nggak perlu nambah repot ya. Cukup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita kalau baca doa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahunna. Lo banyak amat. Ya, cukup Allahumma gfir lahum. Dah Allahumma gfir lahum udah masuk semuanya. Ya, begitu. Kadang-kadang ada orang baca ya Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahunna. Ya, ini namanya dalam bahasa balaghahnya enggak fasih. Gitu. Jadi kalau kita belajar balaghah tuh harus fasih, cukup bahasanya satu aja. Tapi semuanya masuk. Nah ini maksudnya minal mu'minin wal muslimat. Nah, masuk yang laki yang perempuan semuanya beriman dan orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minkum, dan Allah akan memberikan rahmat ya buat siapa? Ya al mustaqdimin yang udah terdahulu minkum dari kamu, wa minna dan dari kami, wal mustakhirin dan juga orang yang belakangan. Ada yang mustaqdimin yang meninggalnya udah duluan, ada yang mustakhirin yang belakangan. Nah semuanya ya itu dapat rahmat Allah. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu. Jadi ketika kita ziarah kubur berarti ngingetin mati. Sebab diantaranya kita bilang wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita sadar tuh kita suatu saat nanti akan nyusul. Nyusul siapa? Nyusul yang kita ziarahi. Ya itu orang-orang yang ahli kubur itu yang kita ziarahi. Wa inna, dan sesungguhnya kami kita semuanya insyaallah jika Allah kehendak bikum kepada kamu lahikun menyusul. Tuh. Jadi ini mengingatkan kepada kematian. Makanya suruh banyak-banyak ziarah kubur supaya kita ingat terus sama kematian. Warwaina bil asani di sahihati, dan kami telah meriwayatkan dengan sanad yang sahihah fi sunan Abi Daud, di dalam sunan Abi Daud, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya kharaja ilal makbarah. Jadi Nabi pernah keluar menuju makbarah, tempat penguburan, makbarah namanya. Faqala, lalu Nabi bilang pada saat dia lagi mau ziarah ke makbarah tadi, assalamualaikum daraqaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Hampir sama tuh sama hadis-hadis yang sebelumnya. Warwaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkannya di dalam kitab Imam Tirmizi. An Ibnu Abbasin, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, marra Rasulullah SAW, Rasulullah pernah lewat ya bi kuburi ahli Madinah, di kuburan ya penduduk Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhi, lalu Nabi menghadapkan mukanya ke kuburan ahli Madinah tersebut. Ya, jadi ketika Nabi lewat di satu makbarah ya ahli Madinah, Nabi itu ya ngadepin ya mukanya ke arah kuburan tersebut. Faqala, lalu Nabi bilang, assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera buat orang-orang yang ada di kubur ini, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah mengampunkan kami dan mengampunkan kamu. Antum salapuna, kamu lebih dulu daripada kami. Wa nahnu bil asari, dan kami nanti akan menyusul. Nah seperti itu. Jadi ini menyadarkan kita bahwa suatu saat kita akan nyusul mereka. Qala Tirmizi hadisun hasan, ini hadis hasan kata Imam Tirmizi. Rawaina fi sahihi Muslimin, kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim, an Buraidah radhiyallahu anhu, yang datangnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, qala, Buraidah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka iza kharaju, apabila mereka keluar, ya artinya datang ilal maqabiri, ke kubur-kubur, ayyakula, hendaklah berkata qailuhum, orang yang berkata di antara mereka,
Nabi ajarkan kalau kita mau ziarah kubur baca assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah itu sama salamnya. As'alullah lana, kemudian berdoa saya minta kepada Allah lana buat kita semuanya, walakum dan buat kamu, ya buat kita yang masih hidup, walakum buat kamu yang udah meninggal dunia. Apa yang saya minta kata Nabi buat kita dan buat kamu orang yang meninggal, al-afiyah, yaitu afiyah. Ini afiyah maknanya luas Pak. Ya kalau orang yang udah meninggal dunia minta afiyah artinya diselamatkan dari siksa kubur. Itu afiyah. Kalau kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, keberkahan, itu afiyah juga. Nah kalau orang yang udah meninggal dunia diselamatkan dari siksa kubur, dari fitnah-fitnah kubur, itu namanya afiyah. Ya, makanya ketika kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ini doa singkat tapi padat maknanya. Ya, jadi orang berdoa dengan kata-kata Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah aja itu masya Allah maknanya udah padat banget. Tuh afiyah itu bisa waktu kita masih hidup, bisa saat udah meninggal dunia. Makanya Nabi berdoa as'alullaha lana walakum al-afiyah. Tuh, jadi saya minta kepada Allah buat kita nih yang masih hidup, kata Nabi, walakum dan buat kamu yang memang lagi diziarahi dengan kata-kata tadi assalamualaikum. Ya, ini muhatabnya kepada ahli kubur. Ya, itu al-afiyah. Yaitu makna afiyah begitu luas. Warwainahu fi kitabin Nasa'i, dan kami telah meriwayatkannya dalam kitab Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, hakaza sama seperti ini. Wazada, dan ia tambahkan ba'da qaulihi, setelah ucapan tadi itu wa inna insyaallah bikum lahikun, ditambahin antum lana farad wa nahnu lakum taba. Antum lana farad artinya kamu sudah terlebih dahulu daripada kami. Wa nahnu lakum taba, dan kami akan ngikutin kamu. Tuh, jadi antum lana farad wa nahnu lakum taba. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atal baqi'ah, datang siapa Nabi ya ke Baqi. Faqala, maka berkata siapa Nabi, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Tuh Nabi bilang begitu, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, antum lana farad wa inna bikum lahikun. Kamu udah lebih dulu daripada kami dan kami akan menyusul kamu. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Ya Allah, jangan kau luputkan kami ganjaran mereka dan jangan kau sesatkan kami setelah mereka. Wa yustahabbu lizairi al-iksaru min qiraatil Qur'ani wa zikri, dan disunnahkan bagi orang yang berziarah memperbanyak membaca Al-Qur'an dan zikir. Nah ini amalan kita. Kita kalau yang namanya ziarah kubur, masya Allah apa aja kita baca Bapak, Ibu, Saudara, emang disunnahkan. Nah seperti itu. Makanya kalau kita ya orang-orang ahli sunnah wal jamaah nih di kalangan para nahdiyin, ketika ya ziarah, masya Allah enak, komplit bener tuh, semuanya dibaca. Nah ternyata memang dianjurkan, ini sunnah al-iksar min qiraatil Qur'an wa zikir. Ya jadi kita pada saat ziarah kubur ya disunnahkan memperbanyak baca Quran. Kita baca Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Falaq, An-Nas, sebagian daripada surah Al-Baqarah, bahkan kita baca surah Yasin. Itu katakan iksar min qiraatil Quran. Zikir, kita baca zikir-zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Ya, nah ini memang dianjurkan. Nah apalagi yang dianjurkan lagi bagi orang yang berziarah, wadu'a'u, kemudian juga dianjurkan kita untuk berdoa li ahli tilkal makbarati, bagi orang yang ada di kubur tersebut.
Kemudian wasailil maut, dan semua orang-orang meninggal dunia, wal muslimin ajma'in. Ya, tuh. Jadi habis kita baca secara khusus siapa nama-namanya yang kita ziarahi, nah baru wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha. Banyak udah dari masyrik sampai maghrib kita doakan. Nah, itu ajma'in namanya semuanya. Wa yustahabbu al-iksaru minaz ziyarah, dan disunnahkan lagi memperbanyak ziarah. Jadi ini amalan kita udah pas. Kita disuruh perbanyak ziarah. Nah, kita menziarah seringkali menjelang Ramadan ziarah, setelah Ramadan ziarah. Ya, dan ini namanya al-iksar minaz ziarah. Jadi kita disunnahkan, dianjurkan memperbanyak ziarah. Wa ayyuksirul wuqufa inda kuburi ahlil khairi, dan memperbanyak kita berada ya di kubur orang-orang baik, wal fadli, dan orang-orang punya keutamaan. Tuh, makanya para wali kuburnya nggak pernah sepi, Pak. Para wali min auliyaillah yang kita lihat kenyataannya dulu kuburnya di mana, jauh-jauh, ada yang di atas gunung, ada yang di pinggir laut, ya jauh dari keramaian. Itu begitu para wali min auliyaillah. Ya, tapi karena ya nurnya, cahayanya begitu nampak sehingga walaupun dimanapun adanya itu orang tetap datang. Ya Allah, kita kalau ziarah ke Wali Songo, ya itu Sunan Muria, dan Sunan Muria, ya dulu belum ada Gojek, Pak. Itu masya Allah itu jalan sampai mulai dibuat tangga-tangga sedikit-sedikit. Ya, nah sekarang udah enak, udah ada Gojek. Ya, kita naik Gojek. Ya, kemana? Ke Sunan Muria. Tempatnya enak, padahal dulu gunung itu dikuburkan di puncak gunung jauh dari keramaian. Tapi karena orang baik tetap itu dicari. Ya, itu begitu. Bahkan dengan sebab mereka yang udah ratusan tahun meninggal masih alokasi rezeki bukan buat yang meninggal saja. Orang yang masih hidup itu alokasi rezeki dengan wasilahnya para hamba-hamba Allah yang solih. Nah, seperti itu. Itu kalau Wali Songo kan rata-rata nggak ada yang dekat, itu di atas gunung, rata-rata semuanya jauh dari keramaian. Tapi sekarang ya itu tetap ya dicari, ya seperti itu. Ya, itu ada guru saya cerita, ziarah itu memakan waktu yang cukup lama, 1 hari 1 malam untuk jalannya aja. Karena memang tempatnya masih di atas pegunungan dan itu belum ada jalan-jalan. Ya, tuh kalau udah habis maghrib katanya macan pada lewat situ. Wah, tapi kata beliau, ayo siapa yang mau ziarah bareng sama saya? Nggak ada yang berani. Ya, beliau bisa ziarah sendirian tuh. Ya, itu katanya bener. Ya, kalau udah maghrib itu macan pada lewat di hutan tersebut. Ya, itu. Tapi tetap orang pada nyari tuh. Ya, karena memang ya di situ ada magnetnya, ada magnet. Ya, masya Allah. Itu namanya orang-orang solih begitu. Nah, kita disuruh memperbanyak tuh. Ya, untuk diam, ya, untuk datang di kubur ahlil khair wal fadli. Ya, jadi orang-orang yang baik dan orang punya keutamaan. Babu nahiz zairi man ra'ahu yabki jazaan inda qabrin. Ini bab menerangkan larangan orang yang berziarah ketika melihat di situ menangis karena khawatir, takut inda qabrin, ketika ada di kubur. Jadi kalau ada lagi ziarah lalu ada orang nangis di situ, segan nangisnya. Nah, itu jangan dilarang, nggak boleh. Ya, jadi ya nggak boleh menangis. Wa amarahu iyahu bisabri, kemudian nasihatin, perintahkan kepada dia untuk sabar. Wa nahyuhu aidon an ghairi zalika, dan larang juga dari selain itu mimman hasar'u anhu, yang memang dilarang oleh syarak. Jadi bukan menangis saja, kalau memang ada ya perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh syarak dalam kegiatan di ziarah kubur, maka kita boleh larang. Ya, kasih tahu nih ziarah yang benar seperti ini, jangan sampai salah. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
an Anasin radhiyallahu an, yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau sahabat Anas bin Malik berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki. Nabi pernah menjumpai seorang perempuan yang sedang menangis inda qabrin, di satu kubur. Jadi ada orang perempuan ziarah kubur, nangis dia. Nabi ya lihat tuh, ketemu sama perempuan yang sedang menangis di dekat kubur yang sedang diziarahi. Faqala, lalu Nabi bilang, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Nah, ini artinya tidak boleh dia menangis. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Kemudian kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Imam Nasa'i dan Sunan Imam Ibnu Majah bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan, an Bashir ibni Ma'bad, yang datangnya riwayat dari Bashir bin Ma'bad al-Ma'ruf, yang dikenal bibnil Khososiyah, dengan Ibnul Khososiyah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, bainama ana umashi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazara fa izan rajulun yamsi bainal kuburi alaihi na'lan. Pada saat saya sedang berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melihat tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berjalan di antara kubur dengan memakai sendal. Ya, jadi Nabi lihat ketika di ke kubur pakai sendal. Faqala, lalu Nabi bilang, ya sahibas sibtiyaini alki sibtiyataika. Artinya, wahai orang yang punya sendal, lepaskan sendal kamu. Tuh, begitu. Jadi ada orang pakai sendal di kubur, ya. Nah, kemudian dianjurkan lepas tuh sendal. Makanya tuh banyak para habaib kalau ziarah ke makam Rasulullah, mulai dari pekarangan ya Masjid Nabawi, bahkan di kawasan-kawasan ya Nabawi, mereka nggak ada yang berani tuh pakai sendal. Diangkat sendalnya, dinelapak. Ya, seperti itu. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Ya, jadi kalau kita ziarah kubur, ya kalau bisa jangan pakai sendal. Kita lepas sendal kita. Nah, kita lepas untuk menghormati, ya, salah satunya. Nah, ini ya terjadi tuh dalam riwayat Sunan Abi Daud, Sunan Imam Nasai dan Ibnu Majah. Ya begitu. Jadi ada ya orang yang sedang ziarah kubur, Nabi lihat dia menggunakan sendal. Ya itu kata Nabi, lepaskan tuh sendal kamu. Nah, itu banyak di kalangan para habib cerita begitu. Ya, jadi kita nih sebagai salah satu etika kita, adab kita, kalau udah mau masuk, mau ziarah, itu baru sampai pintu halaman masjid udah buka tuh sendal, buka sendal. Ya begitu. Sebab ini mulia sekali. Ya, bahkan kalau dulu tuh tanahnya masih ada tanah, ya tanah di sekitar Nabawi itu termasuk obat katanya. Sehingga kalau bisa kita nih biar kulit kita bisa nginjek kepada tanah yang ada di kawasan ya Nabawi Madinah, karena seluruh tanahnya itu dawa sebagai obat. Nah, seperti itu. Cuma sekarang repot kita mau mencari tanah ya, karena rata-rata semuanya udah diapain? Ya, udah di aspal, di keramik ya, sehingga ya itu udah sulit lagi untuk menginjak yang namanya tanah ya di Masjid Nabawi atau di kawasan Madinah ya, agak repot juga. Nah, padahal ya tanahnya itu semuanya mengandung dawa, mengandung obat katanya. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi nih, ya as-sibiyah itu artinya an-na'lu allazi la sya'ra 'alaiha, yaitu sendal yang tidak ada yaitu talinya. Wahya bikasris sin, yaitu sinnya dibaca kasroh, si ya, al-muhmalah yang enggak pakai titik, wa iskanil ba, kemudian ba-nya disukunkan, sib ya, itu al-muwahhadah yang bertitik satu. Wa qad ajma'atil ummatu, dan sungguh telah sepakat umat, ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ini menandakan bahwa wajib amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa dalailuhu, bermula dalil-dalilnya fil kitabi was sunnah,
yang terdapat dalam kitab ya dan sunnah masyhuratun. Itu semuanya masyhur. Wallahu alam. Babul bukai wal khaufi indal mururi bi kuburiz zalimin wa bi masari'ihim wa izharil ibqari ilallahi ta'ala wa tahdziri minal ghaflati an zalik. Ini bab menerangkan menangis dan ada rasa takut ketika lewat di kuburnya orang-orang zalim. Ya, jadi kalau kita ngelewatin ada kubur orang-orang zalim, kita ada rasa takut, bahkan bisa menangis tuh. Ya, takut jangan sampai kita seperti itu di kuburnya orang-orang zalim, dan tampakkan kita butuh ya kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita ini lalai dari hal itu. Jadi kita jadikan pelajaran itu. Misalnya kita lagi pergi kemana, ke Mesir. Ke Mesir itu ada kubur Fir'aun. Nah itu mestinya kita di situ ada rasa takut tuh. Ya ini kuburan Fir'aun nih. Nah seperti itu ya. Jadi jangan malah kita ya berbahagia foto-foto di depan kuburnya Fir'aun. Nah seperti itu. Ya jadi ada pelajaran mestinya yang kita dapatkan. Ini kubur Fir'aun nih. Ya, jadi kita disuruh apa? Ada buka dan khauf, ya ada rasa takut ketika melewati kubur orang-orang zalim seperti itu, dan kita menampakkan diri kita itu butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah, jangan sampai kita lalai. Rawaina fi Sahihil Bukhari, kami telah meriwayatkannya di dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Rasulullah, li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, yakni yang dimaksud lamma wasalul hijra diyar samud, yaitu pada saat dia sampai kepada satu hijir diyar samud, ya gitu, dia ya saat itu berkunjung ke satu tempat perkampungan Samud. La tadkhulu ala haula'il mu'azzabin, jangan kamu masuk kepada mereka orang-orang diazab, illa antakunu bakin, kecuali kamu harus menangis. Itu di kawasan itu kan banyak kuburan-kuburan ya kaum Samud yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kamu masuk di situ, hati-hati kata Nabi, kecuali posisi kamu bakin, menangis. Tuh, fa illam takunu, kalau seandainya kamu tidak bisa menangis, fala tanhul alaihim, jangan masuk ke kawasan situ. Begitu. Jadi kalau kita ya tahu bahwa ini kuburan orang-orang zalim, ya kalau kata Nabi kita nggak bisa menangis di situ, jangan kamu datang ke kubur tersebut. La yusibukum ma asabahum, yang dia mungkin nanti ya tidak akan mendapatkan musibah terhadap apa yang mereka dapatkan musibah. Tuh, jadi jangan sampai kita nanti bisa dapat musibah seperti yang diberikan oleh mereka. Ya, jadi ini satu gambaran. Ya, jadi kita ketika masuk ke kubur-kubur atau datang ke kubur-kubur orang-orang yang zalim, boleh, tapi syaratnya kita harus menangis dan kita jadikan pelajaran ya bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai. Nah, seperti itu. Jadi ada ibrah juga, ada pelajaran juga. Ya, sehingga kata Nabi, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa antakunu bakin. Jangan kamu masuk ke kubur-kubur mereka, artinya datang ke kubur-kubur mereka yang mereka itu diazab, kecuali kamu dalam keadaan bakin, menangis. Kalau seandainya kamu nggak bisa, ya maka jangan masuk. Takutnya nanti ya musibah akan menimpa kepada kamu seperti yang Allah sudah timpakan musibah kepada mereka. Cukup saya kira, nanti baru kitabul azkar fi shalawatin mahsusah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.